Restorasi Meiji yang akan dijelaskan oleh Febriana Rismawati, Nurlailatul Umaroh, Ragil Saraswati. Materi yang terdapat atau yang dapat kami jelaskan yaitu 1. Waktu-waktu peristiwa itu terjadi atau disebut dengan diakronik. 2. Peristiwa restorasi Meiji itu terjadi atau sinkronik. Apa itu restorasi Meiji? Restorasi Meiji adalah titik balik krusial dalam sejarah Jepang, mengakhiri kekuasaan Keshogunan Tokugawa yang telah berlangsung lebih dari 2,5 abad, dan mengembalikan otoritas pada kaisar. Urutan peristiwa atau diakronik restorasi Meiji. Pada tahun 1853, kedatangan Komodor Perry dari AS memaksa Jepang membuka pelabuhan untuk perdagangan luar negeri. Pada 1867, Tokugawa Yoshinobu mengundurkan diri sebagai shogun, awal transisi kekuasaan ke Kaisar Meiji. Pada tahun 1868, proklamasi restorasi Meiji, dimulainya reformasi menyeluruh. Pada tahun 1871, penghapusan sistem Han provinsi feodal, pembentukan prefektur oleh pemerintah pusat. Kemudian pada tahun 1873, wajib militer diberlakukan, reformasi militer dimulai. Pada tahun 1872 sampai 1875, reformasi pendidikan, sistem pendidikan nasional didirikan. 1889, Konstitusi Meiji diresmikan, sistem pemerintahan konstitusional dibentuk. Pada tahun 1894 sampai 1895, Jepang menang melawan Tiongkok dalam Perang Tiongkok-Jepang. Jepang mulai menjadi kekuatan regional. Sinkronik atau peristiwa itu terjadi dalam restorasi Meiji. Restorasi Meiji adalah titik balik krusial dalam sejarah Jepang mengakhiri kekuasaan Keshogunan Tokugawa yang telah berlangsung lebih dari 2,5 abad dan mengembalikan otoritas pada kaisar. Latar belakang perubahan monumental ini didorong oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, pemerintah Keshogunan Tokugawa semakin melemah. Seiring waktu ditandai oleh masalah ekonomi, inflasi, dan kerusuhan sosial yang meluas, menunjukkan bahwa sistem feodalistik yang mereka anut mulai tidak relevan. Kedua, kebijakan sakoku atau isolasi yang diterapkan bertujuan menjaga stabilitas internal dan mencegah pengaruh asing, justru membuat Jepang tertinggal jauh dalam hal teknologi dan militer dibandingkan dengan kekuatan barat yang semakin berkembang. Situasi ini mencapai puncaknya ketika Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat tiba-tiba pada tahun 1853 memaksa Jepang untuk membuka diri melalui konvensi Kanagawa dan penjajahan serupa dengan negara-negara barat lainnya. Peristiwa ini secara terang-terangan menunjukkan kelemahan militer Jepang dan memicu kekhawatiran serius akan potensi kolonisasi. Tekanan asing ini secara signifikan membangkitkan sentimen nasionalisme di kalangan elit Jepang, terutama pada samurai tingkat rendah dan bangsawan yang kecewa mereka mulai menyerahkan pengembalian kekuasaan kepada kaisar, yang dianggap sebagai simbol persatuan dan kedaulatan, dengan slogan populer Sono Joy, hormati kaisar, usir orang barbar. Ketidakpuasan ini kemudian memunculkan dalam Perang Bonshin, yang terjadi pada tahun 1868 sampai 1869. Sebuah konflik ini bersenjata kelemahan militer Jepang dan memicu kekhawatiran serius akan potensi kolonisasi. Tekanan asing ini secara signifikan sebuah konflik bersenjata antara pasukan pro-kaisar dan Keshogun yang akhirnya mengantarkan Jepang ke era baru restorasi Meiji. Bidang-bidang garapan Tenno Meiji. 1. Politik dan pemerintahan. Menghapus sistem feodal Han atau daimyo digantikan oleh pemerintahan terpusat dengan prefektur.
Kekuasaan terpusat di bawah kaisar, walaupun secara praktis dijalankan oleh oligarki dari domain Satsuma, Koshu, dan Tosa. Membangun konstitusi Meiji pada tahun 1889 yang memperkenalkan sistem parlementer modern meskipun kekuasaan kaisar masih dominan. Yang kedua adalah pendidikan. Didirikan sistem pendidikan nasional, sekolah dasar, menengah, dan universitas. Menerapkan kurikulum ala barat, tapi tetap memasukkan unsur moralitas dan loyalitas pada kaisar. Mengirim siswa dan penjabat belajar ke luar negeri, misi Iwakura, dan memperkerjakan guru dari barat Ayatoi Gaikokujin. Ketiga, yaitu industri dan ekonomi. Modernisasi ekonomi dengan pembangunan pabrik, tambang, perkereta-apian, pelabuhan. Mendorong industrialisasi berat atau besi, baja, tekstil. Sistem zaibatsu atau kolong merat keluarga didorong untuk menguasai industri. Contohnya Mitsubishi, Mitsui, membangun infrastruktur seperti kereta api pertama di Jepang, Tokyo, Yokohama pada tahun 1872. 4. Militer. Membentuk tentara nasional modern berbasis wajib militer, menghapus pasukan samurai. Melatih tentara berdasarkan model Prusia dan angkatan laut berdasarkan model Inggris. Memenangkan perang Tiongkok-Jepang 1894 sampai 1895 dan perang Rusia-Jepang 1904 dan sampai 1905. Menunjukkan kekuatan militer modern Jepang. Kelima, hukum dan sistem sosial. Diperkenalkannya sistem hukum barat, menghapus sistem kasta sosial, samurai, petani, pedagang. Samurai kehilangan status istimewa dan hak untuk membawa pedang Haitorei pada tahun 1876. 6. Kebudayaan dan identitas nasional. Memajukan ideologi Fukoku Kyohei atau negara kaya dan militer kuat. Promosi Shinto sebagai agama negara, menjadi kaisar sebagai tokoh suci dan pemersatu. Modernisasi budaya lewat adopsi teknologi, pakaian, gaya arsitektur barat, tetapi tetap menjaga unsur Jepang klasik. 7. Hubungan internasional. Menghapus perjanjian tidak setara dengan negara barat melalui diplomasi aktif dan kekuatan militer. Menjadi kekuatan imperial baru di Asia, dimulai dengan penguasaan Taiwan, Korea, dan wilayah lain. Demikian penjelasan mengenai restorasi Meiji. Terima kasih.